Oke, selamat pagi, siang, atau sore, atau malam kepada semuanya. Perkenalkan, saya Iksan. Saya adalah technical lead untuk Big Data dan Cloud Solution di Accelerates. Ini sudah tahun ketiga saya berkecimpung di dunia Big Data dan Data Analytics. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas Python for Analytics dan kita akan mulai dari yang paling mendasar. Jadi pertama kita akan membahas tentang Python, apa itu Python, lalu kita akan masuk ke NumPy, lalu Matplotlib dan Pandas, terus Basic Statistics dan Machine Learning Basics. Ini semua nanti akan kita bahas dalam rangkaian modul-modul di course ini. Pertama hari ini kita akan membahas tentang Python Introduction. Nah, jadi untuk kawan-kawan untuk bisa melakukan ini paling enggak punya RAM 8 GB minimum gitu ya. Atau kalau nggak punya pun masih bisa menggunakan Google Colab. Dia basisnya cloud dan free, jadi nanti kita akan bahas ke situ ya. Nah, hari pertama kita akan Python Introduction, Jupyter dan Anaconda, terus Python syntax itu seperti apa, dan Python package atau library. Nah, jadi apa sih Python dan kenapa harus Python? Python itu adalah programming language yang diperuntukkan untuk general purpose programming, dan yang paling penting itu adalah bahasa Python itu dia high level programming language. Artinya apa? Artinya sangat mudah dipahami manusia dan ditulis juga sama manusia. Contoh kayak misalkan print gitu ya. Kalau misalkan kita menggunakan C gitu, kan itu menggunakan std out gitu misalkan ya. Nah itu kan kurang jelas gitu ya. Tapi kalau misalkan di Python ya menggunakan print gitu. Terus juga memiliki desain konsep yang simple dan mudah dimengerti. Terus Python code is also much less than code written in other language. Jadi untuk perbandingannya gini. Jadi untuk melakukan hal yang sama, menulis fungsi yang sama gitu ya, menulis Python dengan menulis C atau dengan menulis Java itu lebih efisien menggunakan Python. Terus dia bisa dijalankan di semua operating system, Unix, Windows, Mac dan lain sebagainya. Dan yang paling penting juga punya banyak library. Artinya apa? Artinya ada banyak fungsi-fungsi yang kita tinggal panggil gitu. Jadi Python ini dia banyak ya orang yang pakai, dan karena banyak orang yang pakai maka ada banyak development di situ gitu. Ada banyak orang yang membuat fungsi gitu dan juga mengimplementasikan fungsi-fungsi dari bahasa pemrograman lainnya untuk bisa digunakan di Python, karena memang Python ini salah satu bahasa yang paling populer, apalagi kalau misalnya kita berbicara tentang data analitik. Nah, jadi ada Anaconda dan Jupyter. Anaconda ini adalah package management dan deployment. Jadi kalau misalkan kawan-kawan mau nge-develop di lokal, saya sangat highly recommended untuk install Anaconda. Di dalam Anaconda ada Jupyter Lab, ada di Jupyter Notebook. Itu yang paling akan sering teman-teman pakai gitu. Nah, ini instalasinya bisa langsung ke websitenya di sini ya, Docs Anaconda. Bisa install di Windows, Mac atau atau di Ubuntu dan lain sebagainya, bisa gitu ya. Jadi ini tinggal ikutin aja ininya, step by stepnya di sini gitu. Nah, ini Jupyter Notebook. Jadi bedanya apa sih Jupyter Notebook dengan IDE lainnya gitu ya, atau misalkan ya Visual Studio gitu ya kalau yang teman-teman pernah dengar gitu. Nah, Jupyter Notebook ini memungkinkan kita untuk menjalankan kode Python kita itu per baris gitu ya. Jadi live code. Jadi
Misalkan ya apa? Kalau misalkan kita di Visual Studio Code gitu ya, kita buat file Python gitu, apa contoh .py gitu. Nah, ketika kita ingin ngetes itu kan itu harus dijalanin semuanya gitu ya. Jadi kayak Python spasi contoh.py itu akan menjalankan satu file Python itu secara satu kesatuan gitu. Nah, ini akan menjadi sulit ketika kita ngomongnya itu adalah data analitik, yang mana nanti teman-teman banyak kayak harus nih di run ternyata hasilnya nggak sesuai gitu ya, datanya tidak behave as we want, kita ulang lagi gitu, kita edit lagi, kita jalanin lagi dan lain sebagainya. Kalau misalkan setiap barisnya misalkan kan processingnya butuh banyak ini ya, butuh banyak proses gitu, dan untuk ngedit satu ini nanti harus jalanin lagi semuanya, ngedit satu ini jalanin lagi semuanya, kan itu akan memakan waktu yang sangat lama gitu ya. Nah, ini jadi Jupyter Notebook salah satu tools yang wajib bagi seorang data analis dan data engineer ataupun data scientist. Nah, terus tadi saya juga bilang kan kalau misalkan spek laptop teman-teman kurang memadai, nah teman-teman bisa menggunakan Google Colab gitu. Jadi di Google Colab itu seperti sama, ini dia sama kayak Jupyter tadi ya. Jadi kayak nanti ada notebook seperti ini, ya sama kayak Jupyter tadi, tapi ya karena itu kita nggak perlu nginstal apa-apa, jadi kita tinggal pakai gitu ya. Kita bisa menggunakan GPU juga gitu. Terus karena dia basisnya itu adalah kayak Google Drive gitu ya, jadi bisa kita share. Jadi teman yang lain juga bisa ngedit di collab yang sama begitu. Nah, cuma karena ini adalah free, jadi saya perlu tekankan bahwa Google Colab itu dia tidak sesuai untuk kalau misalkan kita butuh long running function gitu ya. Jadi kayak kalau misalkan kita nge-training machine learning misalkan, itu kadang membutuhkan kayak seharian gitu kan, fungsinya berjalan gitu kan. Jadi kita tekan run terus dia jalan, itu bisa sehari gitu atau bisa beberapa jam, 5 jam, 4 jam. Nah, itu dia nggak cocok pakai Google Colab. Kenapa? Karena Google Colab itu dia ada pakai batas waktunya gitu loh. Jadi kalau misalnya proses kita itu membutuhkan waktu 5 jam untuk finish, nanti Google Colab dia waktu mark 1 jam mungkin atau bahkan 30 menit gitu, dia bakal nge-cut gitu. Jadi function kita nggak sampai habis gitu ya. Nah, ini perlu dipahami. Nah, dalam sintaks Python ini yang paling penting ya, jadi kalau misalkan kita menggunakan Java atau C atau yang lainnya gitu ya, kebanyakan konteks itu ya dari tutup kurung gitu atau kurung kurawal gitu ya. Nah, tapi ini yang unik gitu ya, di Python nggak ada seperti itu gitu, tapi menggunakan indentasi. Indentasi ini bisa tab, bisa spasi gitu. Nah, tapi kalau misalnya menggunakan tab, pakai tab terus ya, jangan ganti-ganti gitu. Kalau pakai spasi terus. Nah, di sini bisa dilihat karena ini ada indentasi di sini, bahwa maka ini mengatakan bahwa si fungsi print ini ada di dalam fungsi if ini gitu. Demikian juga print yang di bawah sini itu ada di dalam fungsi else ini gitu. Kalau misalkan print ini di luar ya, artinya if ini dia nggak punya isinya dan print ini dia berdiri sendiri gitu. Nanti jadi error karena if dia butuh sesuatu di dalamnya ya. Oke, nah itu tadi pendahuluan buat sintaksnya. Nah, sekarang kita masuk ke writing rulesnya. Nah, jadi instruction atau the statement diakhiri jadi satu baris gitu ya, dalam satu baris. Jadi fungsi misalkan tadi kita punya fungsi ini ya, print gini ya. Ini kan satu fungsi ya, fungsi yang mengeluarkan ngeprint benar. Nah, ini nggak bisa nih print di atas, abis itu kita spasi benarnya di bawah, itu nggak bisa. Jadi dia satuannya itu adalah satu baris, fungsi-fungsi satu baris gitu.
Nah ini gimana, apa tadi print ini bagian dari if gini kan. Nah ini si if-nya itu ya satu baris gitu kan. If fungsi if-nya. Nah dia di dalamnya membutuhkan print, membutuhkan fungsi lainnya gitu. Jadi ini fungsi lainnya gitu ya. Jadi satu instruction itu dalam satu baris. A string adalah text atau a collection of character. Jadi sebuah string itu nggak harus huruf gitu ya, bisa juga angka, bisa juga simbol dan lain sebagainya. Nah terus Python syntax itu case sensitive. Artinya apa? Artinya yang huruf, misalkan kita nulis apel gitu ya, yang apel yang A-nya besar sama yang A-nya kecil itu adalah dua variabel yang berbeda. Jadi kalau kita nge-assign value ke apel yang A-nya besar, nah ketika di bawah kita panggil apel yang A-nya kecil itu nggak kepanggil si value-nya gitu. Nah, ada namanya variabel. Variabel dia menghold suatu value seperti yang tadi saya bilang, apple gitu ya. Nah, ini contoh spaces jangan nggak boleh ada di dalam variabel. Jadi kalau misalkan kita ini contoh ya student name. Nah, karena ini sebuah variabel maka kita menulisnya seperti ini. Jangan seperti ini gitu ya. Jadi pakai underscore. Variabel bisa juga dimulai dengan huruf atau dengan underscore gitu ya. The following characters can be letters. Nah ini contoh ini ya, yang diawali dengan underscore nih ya, seperti ini. Ini bisa. Yang penting jangan ada spasi dan apa ya custom sih ya. Jadi membuat variabel itu lowercase semua gitu. Ini salah satu kayak ya konsensus aja sih gitu, nggak wajib, cuma kebanyakan seperti itu. Nah nama variabel juga nggak bisa pakai existing Python keywords tadi ya, seperti fungsi if, while, for dan lain sebagainya gitu ya, karena itu udah menjadi fungsi, jadi itu nggak bisa jadi variabel gitu. Nah ada data type, ada tadi saya sempat mention string gitu ya. Ini string nanti bentuknya seperti ini. Ada integer, ada float. Nah integer itu apa? Integer itu adalah bilangan bulat, float itu adalah bilangan real gitu ya. Nah jadi kayak kalau misalkan 10, misalkan integernya 10 gitu ya, habis itu kita bagi 3. Nah habis itu kalau kita assign sebagai integer, hasilnya jadi 3 ya. Nah nanti kalau kita tambahin lagi jadi salah gitu kan, jadi 9. Tapi makanya kita buat jadi float gitu, jadi 3,333 gitu. Nanti baru dijadiin integer lagi di akhir. Nah list ya ada urutan seperti ini, dan tuple sama list mirip, serupa tapi tidak sama gitu ya. Kalau misalkan tuple ini bisa variabel berbeda, ininya berbeda ya, tipe data beda. Nah terus dictionary ini key value ya. Jadi misalnya di sini key-nya itu adalah nama, ini terus value-nya adalah Ali. Ini juga key-nya umur, value-nya ada 20. Ini kalau dictionary ini harus unik. Jadi kalau key-nya di sini udah ada key nama, ini nggak bisa lagi kita tambahin key nama lagi gitu di sini. Gitu. Nah ini list ya, list itu adalah collection of items. Jadi tadi list bisa isinya 1, 2, 3, 4 dan lain sebagainya. There is no limit of what can be stored in the list gitu ya. Jadi semuanya bisa masuk ke sana. Nah nih semuanya bisa masuk ke sana kalau misalkan semua item dalam list itu adalah car, artinya kita bisa creating a list cars gitu.
Nah, jadi apa ininya misalnya ini kan car ya singular gitu, ini cars yang banyak. Nah, terus masuk ke package library. Ini juga salah satu yang apa ya, yang eh unik gitu ya buat Python ya. Gitu package library. Jadi namanya pip gitu kan. Nah, ini kalau misalkan kita mau menggunakan modul apa dan belum terinstall, kita bisa menggunakan pip ini, pip install dan lain sebagainya. Jadi dia package manager dan dia biasanya udah keinstall otomatis gitu ya. Kalau kita menggunakan Python 2 ke atas dan Python 3 ya, pokoknya Python 2 ke atas lah gitu ya. Dan 3 di atasnya 3,4 ya, Python di atas 3,4. Nah, tapi sekarang jangan pakai Python 2 lagi, udah discontinue di tahun ini, tahun 2000 dia mulai discontinue tahun 2020, dan di 2021 hampir semua orang udah pakai Python 3. Nah, kalau misalnya kita punya package tadi, itu bisa kita panggil menggunakan import seperti ini ya. Import CSV artinya saya mengimport package bernama CSV. Kalau misalkan belum ada, saya install dulu ini ya. Pip install Python strip CSV. Ini dijalanin di mana? Ini dijalanin di terminal kita. Gitu. Atau kalau misalnya kita pakai Jupyter Notebook, kita bisa langsung di shell gitu bisa. Nah, kalau misalkan kita udah punya modulnya, habis itu udah kita import, nah itu kita bisa panggil fungsi-fungsinya gitu ya. Ini kayak ini csv.reader ya. Nah, csv.reader ini adalah fungsi reader yang ada di modul CSV yang kita panggil di sini. Gitu ya. Kalau misalkan nggak kita panggil, ini nggak bisa, ini error. Gitu. Jadi nah, fungsi ini apa? Fungsi ini adalah dia membaca file text ini sebagai CSV, habis itu di print gitu ya. Nah, sekarang kita coba langsung praktek gitu ya, karena kita belajar coding tapi kalau nggak praktek sulit gitu ya. Nah, ini contoh ya seperti ini. Print ya, print ini adalah variabel gitu ya. Ini masuk ke variabel nama, habis itu kita print nama dan print type nama, maka keluarlah print namanya siapa gitu kan, isi variabel tadi. Dan kalau type ini kita ngecek tipe datanya apa, yaitu string. Ini kita selanjutnya membuat variabel angka, ada angka 20 dan angka lain. Ini kita pakai tanda kutip gitu ya. Nah, di sini bisa dilihat bahwa ini keluarnya sama ya, sama-sama 20, tapi tipe yang di atas ini adalah tipe integer, yang di bawah ini adalah tipe string. Artinya apa? Artinya ini kalau misalkan angka 20 ini nanti saya tambahin sama 20 lagi gitu ya. 20 integer gitu. Nah, nanti ini keluar jadi 40. Tapi kalau misalkan angka lain yang ini, angka lain ditambah angka lah istilahnya ya, ditambah yang 20 integer, itu nanti bakal error. Karena kita nggak bisa nambahin string sama integer gitu. Tapi kalau kita tambahin string lagi, jadi kayak angka, misalkan gini, angka lain tambah angka lain gitu ya. Jadi tanda kutip 20 tambah tanda kutip 20, itu nanti keluarnya jadi 2020. Jadi 2020 gitu ya. Nah, ini ya, ini juga yang menarik. Nah, terus message. Nah, ini contoh case sensitif ya. Jadi kalau misalnya saya punya variabel ini, terus tapi saya manggilnya nih yang ada M-nya besar, nah dia nggak bisa, name message is not defined. Karena message ini dan ini berbeda. Oke. Nah, ini ya hello world sama ya kayak tadi. Nah, ini gimana caranya kita menggunakan double quote gitu ya. Kalau misalkan kita double quote langsung gitu, itu bakal ini satu string lagi, di sini jadi satu string lagi gitu. Nah, tapi kita harus menggunakan garis miring ini, garis miring habis itu baru double quote, nanti keluar seperti ini. Nah, kita juga bisa ngeprint ini ya, banyak gitu.
Nah, ini salah satu ininya ya, fungsi untuk string processing gitu ya. Title ini akan membuat string ini capital ya di depannya, di depan tiap kata. Upper semuanya jadi uppercase, lower semuanya jadi lowercase. Nah, ini yang tadi saya bilang ya, string ditambah string itu nanti jadi string gini. Ini kan nama saya Iksan, terus tambah ini string spasi gitu ya, tambah lagi nama belakang string Saputro, akan menghasilkan seperti ini. Jadi bayangin kalau misalnya ini tadi ya, ini 20, ini 20 tambah, misalnya nggak ada ininya ya, nggak ada spasinya, jadi 20 gitu. Nah, ini ya print tuh menggunakan apa, kita bisa, jadi kita tahu tipe datanya apa nih gitu. Kadang kita lupa gitu, ini tipe datanya apa. Title upper lower bisa untuk menghomogenize data string, dan adding dua variabel itu nanti akan sangat tepat. Nah, ini apa, nambah ini ya, stripping white space ya. Jadi ini kan ini ada white space-nya nih, ada spasi ini kan. Ya. Nah, kalau misalkan yang normalnya seperti ini, ada strip spasi nama strip apa, spasi strip. Nah, kalau pakai L strip dia akan ngilangin yang di kiri gitu ya. Jadi white space-nya di sebelah kiri, yang paling kiri. Yang R strip dia yang paling kanan, dan kalau strip aja itu semuanya. Gitu. Nah, kita masuk ke integer dan float. Nah, tadi seperti saya bilang ya, jadi integer itu adalah bilangan bulat, sementara float itu adalah bilangan real. Contohnya seperti ini. Nah, ini juga bedanya Python sama yang lain gitu, kayak Java ataupun C atau C++ gitu ya. Jadi kita nggak perlu ngedeclare variabel itu tipenya apa. Kita bisa langsung masukkan variabel itu ke nilai atau value gitu ke variabel, dan dia langsung mengeluarkan tipe datanya apa gitu ya. Seperti ini ya, sama kan seperti ini juga kan, ini kan string ya, cuma kita nggak ngedeclare nama satu itu adalah string gitu, tapi langsung dimasukin juga bisa. Sama halnya dengan gini kan, ini x y, ini nggak kita declare bahwa ini adalah integer, ini adalah variabel integer, tapi ini tinggal dimasukin aja, dia nanti langsung otomatis, oh ini tuh integer, ini float gitu. Wait. Nah, ini mathematical operation. Kita bisa ini ya menambahkan gitu ya, 3 tambah 5 nanti di sini keluar 8, 3 tambah 3 kurang 5 di sini kurang min 2, dan seterusnya. Jadi plus minus kali bagi pangkat. Ya, pangkat menggunakan seperti ini. Nah, mau jumlahan float juga bisa gini ya. Nanti float tambah float. Gitu. Kalkulasi dalam variabel, jadi kan kalau misalkan seperti ini 3 kali 5 dibagi 2 gitu ya. Nah, ini karena ini 1 derajat ya, ini kan dia dikali dulu gitu ya, baru bagi 2 gitu. Nah, kalau kita kasih tanda kurung, dia nanti ini jadi yang diutamakan gitu ya. Jadi ini pasti ini dulu. Kalau ini kan ini bisa ini dulu, habis baru dikali bisa gitu. Tapi kalau ini dia udah pasti ini dulu. Oke, nah jadi standard mathematical function, coba kawan-kawan bisa cobain tadi ya, tambah kali bagi kurang pangkat dan lain sebagainya, itu akan sangat penting gitu untuk nantinya. Nah, terus ada juga boolean namanya ya. Boolean itu dia adalah tipe data true atau false, jadi 1 atau 0 gitu ya. Nah, ini bisa dilihat
Ini ngeround ya. Jadi kalau misalkan 0,2 dikali 3,2 ini apakah sama dengan 0,6 gitu. Kalau 0,2 kali 3,2 berarti berapa? Eh 0,64 lah ya, 0,64. Dan karena dia di round jadi dia 0,6. Dan ini tanda ini adalah operasi apakah sama gitu ya. Nah, ini nanti akan menghasilkan eh, boolean satu true, dan ini tipenya apa? Tipenya ini ya, boolean. Nah, terus ini tadi kalau misalnya kita punya string eh, nama ya, ini kita keluar seperti ini, dan ini kita bisa melakukan yang namanya indexing. Jadi kalau misalkan dua, nah jadi indeks di Python itu dia akan mulai dari angka 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya gitu ya. Jadi kalau misalnya kita ambil 2 di sini, ya kita lihat ya, 0, 1, 2 n ya. Nah, ini keluar n. Nah, kalau 2 sampai 5, nah ini kan 0, 1, 2 mulai dari n, 3, 4, 5. Nah, tapi kalau di Python sampai 5 itu dia nggak sampai 5 gitu. Jadi nggak sampai R-nya keluar, nggak. Jadi cuma sampai spasi aja gitu. Jadi ini sebenarnya NA spasi gitu. Nah, ini bisa kita tambah string gitu ya. Ini bisa kita tambah string. Sini yang standar, dan ini kalau kita kali 3. Jadi stringnya dikali 3. Nah, ini kan jadi 3 kali gitu ya. Nah, itu juga bisa. Nah, terus ini juga ada is space, is numeric, swap case, find s gitu ya. Nah, nama satu ini ya, ini ada spasi, itu iksan, mengecek nilai yang hanya berisikan white space. Nah, jadi ini print nama satu keluar ini kan. Terus print is space false gitu ya, karena ada isinya. Jadi nggak cuma white space doang. Terus is numeric, apakah hanya berisikan angka numeric? Salah gitu ya, karena ini tulisan huruf. Terus swap case, jadi kayak kalau misalkan ini semuanya lowercase, dia akan menjadi semuanya jadi uppercase. Kalau misalkan ada yang lowercase, ada yang uppercase, itu nanti akan dibalik. Jadi yang lowercase jadi uppercase, yang uppercase jadi lowercase. Nah, terus ini find s, menemukan karakter s. Nah, itu nanti, nah ini bisa 0, 1, 2, 3, 4 ya. 4 kan. Ini depannya spasi ya. 0, 1, 2, 3, 4 itu adalah S ketemu di situ. Nah, ini mengeluarkan output 4 gitu. Terus ada print, berlaku untuk variabel mengisi number yang tipe datanya string. Nah, ini kalau misalkan zfill nih nambahin angka gitu ya, jadi panjangnya nanti jadi 6 gitu. Oke. Nah, jadi yang ini yang paling penting itu adalah tadi ya, indexing ya. Jadi indexing itu nanti akan sangat kepakai kita untuk mengambil data di posisi tertentu. Ini untuk cleansing semua. Find ini juga akan sangat kepakai kalau misalnya kita ingin mencari data yang spesifik. Nah, ini list, contoh list ya. Ini tadi ini list bisa ini ya, bisa macam-macam gitu isinya. Ada ini integer, ada string, ada float, ada boolean gitu. Nah, ini list 0 itu berarti yang dari awal gitu ya. Nah, kalau negatif 1 itu artinya dia ngambil paling ujung kanan gitu ya. Gitu. Jadi ini true, ini kan list satunya ini true. Nah, bentar.
Nah ini ya, ini menampilkan list tanpa indeks paling belakang. Jadi ini kan 8 tes 3,5 true. Nah ini kalau kosong dia berjalan dari apa ya, dari awal gitu sampai negatif min 1. Nah seperti yang tadi kita tahu ya bahwa range ini dia nggak sampai ke yang paling si indeks paling terakhir ya, yang mana indeks paling terakhir itu adalah min 1. Nah, terus ini juga kita bisa menggunakan fungsi learn untuk mencari tahu ini di dalamnya ada berapa data gitu ya. Ini ada 4 data ya, 1, 2, 3, 4. Nah, terus ada sorted gitu. Jadi list seperti ini itu bisa di sort. Jadi kalau ini descending gitu ya, dari terbesar ke kecil, nanti menggunakan reverse through. Jadi dia defaultnya tuh ascending. Ini ya nilai. Oke, nah terus list digunakan buat nge-store banyak value. Indeks negatif 1 itu nanti bisa kepake kalau kita mau nge-trace back dari belakang gitu ya. Jadi kayak kita bisa kayak dari min 1 sampai min 3 gitu. Nah itu dia ngeliat dari indeks dari belakang gitu ya, nomor 1 dari belakang sampai nomor 3 dari belakang. Len dan sorted ini juga nanti akan kepake. Lanjut sort gitu ya. Nah tadi kalau kita ngeliat sort itu pakai angka, nah ini pakai huruf ini juga bisa ya. Jadi ascending ya saya bilang tadi. Nilai 3 tadi, nah ini kita rubah nih. Jadi ini dia ngambil nilai yang ketiga. Misalnya kita ini punya array yang dari yang sebelumnya. Itu yang ketiga, kalau misalkan nilai ketiganya ya keluar angka yang ketiganya gitu. Cuma karena ini kita assign value baru, maka berubahlah. Jadi ini yang terbarunya. Nah terus ada append itu dia akan menambahkan yang baru di belakang gitu. Nah ini berbeda gitu ya, kayak kalau misalkan di C atau di C++ gitu ataupun di Java gitu, yang mana kalau kita membuat list ataupun array itu harus di-declare dulu ini berapa ukurannya gitu. Misalkan ini array 4 gitu ya, ya udah itu kalau kita mau jadi kita append gitu ya, kita tambah satu lagi gitu jadi array 5 gitu ya. Nah itu si array yang keempat, yang 4 itu harus dimasukin lagi ke array yang baru yang isinya 5. Berbeda kayak kalau di Python ini kan tinggal di append, masuk aja. Remove ini juga bisa. Jadi ini kalau ini nambahin, ini nge-take out gitu ya. Ini value-nya, menggunakan value-nya jadi 99 gitu. Terus bisa juga menambahkan dari list lain gitu ya. Jadi kita punya list, habis itu kita tambahkan dengan list lain, kita jadikan satu. Nah ini pop ini sama kayak remove, cuma dia ngelihatnya dari indeks gitu ya. Jadi indeks ketiga gitu. Indeks ketiga di sini adalah angka, dia dikeluarin, jadilah ini hasilnya. Terus nah ini ya tumpukan list. Nah jadi kita ada tadi LST, terus ini ada list ini, terus ada nilai. Nah LST itu apa? LST ini yang tadi ya, yang di awal ada macam-macam itu, yang ada integer, ada string, ada float, ada boolean gitu. Terus ada nilai ini yang ini ya, yang tadi ya angka ini ya, ini nilai. Nah terus tumpukan list. Nah tumpukan list ini, jadi yang list tadi itu digabung gitu kan. Nah ini ada bracketnya ya, bisa dilihat ya. Jadi ini kayak list di dalam list jadinya. Tumpukan list kedua, nah itu dia ngeliat 0, 1, 2, artinya ini keluar yang nilai gitu ya. Jadi nggak tidak seperti ini gitu ya. Ini kan ditambah gitu, jadi satu list yang baru gitu. Nah ini listnya
jadi list di dalam list gitu, dan indexingnya pun nanti ke nilai, bukan ke, kalau 2 itu kan 0 1 2 3,5 enggak. Kenapa? Karena coba lihat ininya nih ya, ini koma gini gitu. Nah ini belajar, ini juga bisa split nih ya, tadi ya menggunakan, jadi dia tiap white space-nya itu nanti bakal jadi list string seperti ini. Ada append, remove, pop, split ya yang dipelajarin tadi. Nah ini latihan bisa nih apa, string, habis itu di print stringnya, habis itu stringnya di split gitu kan, di spasinya, di full bio. Nah full bio nanti nih, ini ngambil namanya aja gitu. Nah tipe datanya apa gitu ya, diubah menjadi apa. Nah ini jadi nama dia apa gitu ya. Nah ini seperti ini awalnya ya. Habis itu di split gitu kan jadi array. Jadi nama dia adalah, nah ini dia ngambil nama ini, terus diubah jadi full bio gitu ya. Nah ini diambil dua-duanya gitu. Nama dia adalah Iksan. Ini 10 sampai 16 nih dia pakai kata gitu ya. Ini sini. Tapi kalau yang ini 2 sampai 4 ini dia udah list gitu kan. Jadi yang ini nih. Jadi masukin list ini sama list ini. Habis itu di join, dijadiin satu gitu kan. Habis itu digabungkan kembali jadi seperti ini lagi. Jadi itu ya bedanya yang ini, yang about me sama yang full bio. Yang ini kan about me ini dia ngambil dari sini ya. Jadi 10 sama 16 tuh 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ini sampai 16 di sini gitu ya. Spasi ini. Tapi kalau yang ini dia ini di split gitu ya. Jadi array string, habis itu dia ngambil ini dan ini gitu, jadi langsung, jadi nggak per huruf lagi. Nah ini dictionary ya, jadi di dictionary ini kalau ambil yang key-nya model itu nanti akan keluar value-nya gitu. Bisa seperti ini, bisa seperti ini, sama hasilnya. Jadi ini saya punya key namanya Mustang, dan ini value-nya, terus key-nya. Jadi ada apa? Key-nya ada brand, ada model, sama ada year gitu. Jadi ini Honda Mustang ya. Agak confusing tapi kayaknya ada ya. Terus ada ini ya, jadi kita jadikan items gitu, ada brand Honda, model, Mustang, year. Jadi ini key-nya itu adalah brand, value-nya Honda, key-nya adalah model, value-nya adalah Mustang, key-nya adalah year, value-nya adalah 1964. Menambahkan value pada dictionary gitu ya. Jadi gini, kita udah punya dictionary ini ya, disdict ini ya. Disdict ini kita udah punya. Nah terus kita mau tambahin key value yang baru. Nah ini seperti ini. Jadi ini key yang baru dan ini value yang baru tahun sekarang 2020. Ini bisa juga di pop ya, yang model, jadi key dan value model ini dihapus dan jadi seperti ini. Ini juga ngeset, ini nambah baru lagi ya harga ya. Oke, nah itu tadi kita bermain tipe-tipe data, list dan lain sebagainya. Selanjutnya kita akan masuk ke block statement ya, if else. Jadi kalau misalkan yes maka ini, kalau tidak maka ini. Seperti ini contohnya. Ya kan, kalau misalkan nih kita punya A isinya 15, kalau A yaitu 15 gitu ya, kurang dari 100, kalau benar ya maka bilangnya small value.
Kalau enggak, maka keluarnya big value. Ini kurang dari. Nah, terus ini K sama dengan 100 ya. Kalau K ini tidak sama dengan 100, maka keluarnya tidak sama. Kalau bukan itu gitu ya. Kalau dia sama dengan 100, maka keluarnya sama saja. Ini X sama dengan 75. Kalau 75 kurang dari 100, maka keluar small value. Kalau elif, nah jadi kalau misalnya tadi ini kan yes or no gitu ya. Nah ini kayak yes, no, but gitu ya. Ada tapinya gitu. Jadi dia tidak memenuhi ini, tapi dia memenuhi ini gitu ya. Jadi kayak berarti dia lebih dari 100 tapi di bawah 500, nah ini medium value. Kalau enggak ya big value. Gitu. Jadi if else ya, if else ini salah satu yang paling sangat terpakai. Nah, lalu ini ada training Python. Ini if ya, if a in judul, artinya ada karakter a dalam judul, maka keluarkan ini. Kalau misalkan nggak ada, keluarkan ini. If a dan z ada di judul, maka keluarkan ini. Kalau tidak, maka keluarkan ini. Jadi n, jadi kayak dua-duanya tuh harus ada. For loop, jadi for itu dia looping gitu ya. Jadi for untuk nilai dalam range 1 sampai 5, keluarkan nilai. Jadi range 1 2 3 4. Nah, ini jadi kalau kita pakai range itu dia nggak sampai akhir ya. Kalau ini sec, ini kan for i in sec print i, keluarlah 1 2 3 4. Ini juga for, abis itu dalamnya kita kasih if. Ya, ini for juga dalamnya kasih if. Jadi kayak dia bakal ngecek satu-satu. Gitu. Ini for a in string banana ini ya. Di looping gitu ya, jadi satu-satu stringnya. Yaitu ya looping. Nah, terus ini while. Jadi kalau misalkan for itu lakukan A dalam konteks X misalkan. Jadi kayak lakukan A sebanyak 4 kali gitu, atau lakukan A sebanyak 10 kali. Nah, kalau while ini sementara, ini kan kita awalnya P sama dengan 1 ya. Nah, sementara P itu kurang dari 6, maka print P. Dan ini nanti P-nya ini ditambah 1 terus gitu. Jadi di loop pertama P-nya nilai 1, ya kan? Di loop kedua P-nya jadi 2 karena ditambah kan. Jadi 3, jadi 4, jadi 5. Nah, ketika jadi 6 dia keluar gitu. Jadi berhenti. Gitu ya. Jadi while itu lakukan X dengan konteksnya kalau masih memenuhi kondisi ini gitu ya. Ini sama ya. Jadi while angka kurang dari 5, terus nih print hasilnya gitu ya 1 4. Nah, ini angkanya ditambah 1 sekali 2 gitu. Ini while P kurang dari 6, print P. If P sama dengan 3, jadi kalau misalnya dia ketemu 3 dia langsung break. Jadi break itu keluar dari loop gitu. Beda sama ini continue. Nah, ini continue P1 ya, P-nya ditambah 1 gitu ya. Kalau misalkan P-nya sampai 3, jadi kan continue gitu ya. Nah, jadi di skip. Kalau misalkan ini tadi kan 1 ya, habis itu tambah 1 jadi 2 kan. Habis itu tambah 1 lagi jadi 3 kan. Nah, 3-nya ini masuk ke sini, ke if ini. Nah, itu di continue, artinya dia nge-skip. Jadi dia enggak melakukan print ini. 4, 5, 6 baru print lagi. Gitu ya. Nah, ini function dan prosedur. Jadi di dalam Python kita bisa membuat suatu function gitu ya. Nah, seperti ini. Ini function namanya, ini nama fungsinya ya. Nah, jadi kalau kita buat function depannya itu def, habis itu nama fungsinya apa, habis itu tutup kurung, di dalamnya nanti bisa dikasih variabel ya seperti ini.
Nah, ini nanti kita tinggal manggil nama fungsinya gitu ya. Di dalamnya nanti eh, apa ya? Dia akan menjalankan metode ini gitu. Ya, nama fungsinya gitu. Jadi kita nggak perlu print ini copy paste gitu. Nah, kita tinggal manggil nama fungsinya saja gitu ya. Nah, ini salam, dalamnya ucapan, print ucapan gitu ya. Nah, jadi ucapan ini adalah variabel. Jadi ini adalah fungsi salam gitu ya. Nah, di dalamnya ini kita kasih string yang mana ini untuk masukkan ke di sini gitu ya. Nah, ini sebenarnya ini nanti masuk ke variabel ucapan yang nantinya akan di print di sini. Kalau misalkan lebih dari satu, kita bisa menggunakan koma gini seperti ini ya. Luas segitiga, alas, koma tinggi. Jadi ada variabel alas dan variabel tinggi. Nanti akan mengeluarkan ini luas, alas ini ininya ya, proses perhitungannya. Habis nanti di print. Nih %f ini adalah function untuk masukin ini ke sini. Gitu. Jadi ini luas segitiga 4,6. Ya kan, ini adalah alasnya, ini kali tingginya. Nah, terus ada prosedur. Bedanya apa sama function? Kalau function itu dia tidak mengembalikan nilai apa-apa ya, karena ini kan mengembalikannya kan dia nggak print gitu ya, dia nggak ngembalikan apa-apa. Jadi kayak saya nggak bisa x sama dengan luas segitiga, itu nggak bisa. Nah, tapi kalau misalnya prosedur, dia akan mengembalikan variabel gitu. Nah, seperti ini, luas persegi ya, sisi ya, luas sama dengan sisi kali sisi. Nah, dia akan nge-return luas gitu. Jadi ini saya bisa luas persegi ini itu nanti sama dengan saya assign ke variabel lain, itu bisa. Nah, ini ya function penjumlahan. Ini prosedur ya, ini ada return ya, ekspresi ya gitu. Nah, ini lalu ada function, ada prosedur, dan ada class. Class itu nanti isinya ada ada function banyak lah gitu ya. Nah, itu nanti bisa ini kan menggunakan biodata. Nah, ini jadi kelas data, terus titik, habis itu manggil method ini isi data, manggil method cek data gitu. Terus ini juga ada menggunakan f ya, ini menggunakan is digit, jadi kayak sama kayak is numeric gitu ya. Jumlah ini kayak kalau misalkan dia bener x digit dan bisa ditambahkan, maka dia akan kesini. Kalau enggak ya sorry. Tapi kayak gini ya, ini kan string ya, bukan ini. Ada misalnya 20A nggak bisa ditambah. Gitu. Oke, ini kelas. Oke. Nah, ini kita coba sambil istirahat dulu ya. Nah, ini bisa teman-teman cobain exercise ini.